Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman dan yang kami hormati Pak Ade Nur Rohim selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam. Pada pertemuan kali ini kami kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai sumber pembiayaan syariah bagi pembangunan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 11. Ada Andira Sania Alabia dengan NIM 013, Ahmad Maulana Hussein dengan NIM 038, dan Farah Ryan Kemala dengan NIM 065. Materi pembahasan kali ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, sumber pendanaan pembangunan. Yang kedua, zakat, pajak, dan wakaf. Yang ketiga, pengelolaan aset strategis. Dan yang keempat, suku. Materi pertama akan dibawakan oleh Andira. Sumber pendanaan pembangunan. Pendanaan merupakan suatu cara untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk pengerjaan suatu proyek. Suatu cara untuk mendapatkan pendanaan bagi pembangunan merupakan suatu dukungan dalam pembiayaan pembangunan, sehingga pendanaan merupakan proses untuk mendapatkan pembiayaan. Dalam merancang pendanaan, sebelum mendapat pembiayaan yaitu dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Salah satu struktur dalam APBN yaitu pembiayaan. Pembiayaan dalam APBN digunakan ketika penerimaan negara lebih kecil daripada belanja negara, yakni pada saat pendapatan negara dalam keadaan defisit. Dua sumber pembiayaan. Terdapat beberapa peluang dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya defisit keuangan dengan menggunakan berbagai sumber pembiayaan, yaitu terdapat sumber pembiayaan konvensional dan sumber pembiayaan non-konvensional. Secara umum, pemerintah lebih banyak memanfaatkan sumber pembiayaan konvensional seperti pajak, pinjaman, dan retribusi. Padahal terdapat banyak sumber pembiayaan non-konvensional yang memiliki peluang dan potensi yang tinggi jika dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara, seperti betterment levies, development impact fees, obligasi, dan lain-lain. Kemudian ada pembiayaan syariah. Solusi untuk pembiayaan pembangunan suatu negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah sudah dipraktekkan dalam lembaga perbankan syariah dengan menggunakan prinsip syariah seperti prinsip murabahah, prinsip mudorobah, prinsip istisna, dan lain sebagainya. Pada umumnya, sumber pembiayaan syariah memiliki potensi dan peluang yang baik untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari dana sosial umat muslim seperti wakaf, zakat, infak, sedekah, dan pajak. Jadi, pembiayaan pembangunan dapat didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan negara dengan mengambil beberapa sumber pendapatan, baik dari konvensional maupun non-konvensional seperti wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Terdapat dua pembiayaan syariah yaitu wakaf dan zakat. Wakaf merupakan salah satu sumber dana untuk meningkatkan pembangunan suatu negara yang bersifat abadi yang dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jika aset wakaf dikumpulkan serta dikelola dengan baik, maka wakaf dapat memiliki manfaat dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Zakat memiliki 4 peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Yang pertama sebagai memoderasi kesenjangan sosial, yang kedua sebagai membangkitkan ekonomi kerakyatan, yang ketiga untuk mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan, dan yang keempat mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut apa itu zakat, pajak, wakaf, serta perannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Next. Yang pertama ada zakat. Pengertiannya yaitu secara etimologi, zakat merupakan bentuk kata dasar dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan zakat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Nah, harta yang dikeluarkan dinamai zakat ini karena yang pertama itu zakat yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Nah, yang kedua itu kenapa dinamai zakat? Ya karena zakat merupakan suatu upaya mensucikan jiwa dari kekikiran dan dosa karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah dan membersihkan jiwa sekaligus memupuknya dengan berbagai kebaikan. Next. Nah, landasan hukum kewajiban menunaikan zakat ini yang pertama ada Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Di ayat ini Allah berfirman untuk menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi kalau misalnya seorang muslim ingin menjadi muslim dengan agama yang lurus, maka mereka harus melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat. Apalagi zakat itu kan termasuk di dalam rukun Islam yang keempat. Kemudian ada di sini Quran surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, tidak lagi Maha mengetahui. Nah, dari ayat ini seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu dari zakat itu mereka dapat membersihkan dan menyucikan jiwa-jiwa mereka gitu loh dari dosa-dosa mereka. Next. Selanjutnya landasan hukum itu ada dari hadis riwayat Bukhari yang bunyinya waqala Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala hadisi Abu Sufyan radhiyallahu anhuma fadzakara hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya'muruna bis salati waz zakati was silati wal afaf. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku diberitahu oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu lalu menyebutkan hadis Nabi. Ia mengatakan Nabi menyuruh supaya kita mendirikan sholat, menunaikan zakat, silaturahmi atau hubungan keluarga, dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk. Next. Nah, macam-macam zakat itu ada dua berdasarkan jenis zakat. Yang pertama zakat jiwa atau zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setiap matahari terbenam akhir bulan Ramadan, lebih utama jika dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Karena jika dibayarkan setelah sholat Aid, maka sifatnya seperti sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Yang kedua, yaitu zakat harta atau zakat mal. Nah, zakat ini adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi yang masing-masing memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Kemudian peran zakat sebagai sumber pendanaan pembangunan. Bisa dilihat di sini zakat memiliki peran besar dalam penerimaan negara yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional, sebagaimana dapat disimak pada tabel di bawah ini. Itu tahun 2015 zakat berhasil dikumpulkan sebanyak atau sebesar 3.650 miliar. Tahun 2016 5 triliun, tahun 2017 6 triliun, tahun 2018 8 triliun, dan tahun 2019 10 triliun. Bisa kita lihat di sini bahwa pengumpulan zakat itu terus berkembang dan naik setiap tahunnya, yang mana ini akan berpotensi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, sumber pembiayaan pembangunan itu seperti yang dijelaskan di awal tadi, itu ada dua, ada sumber pembiayaan konvensional dan ada sumber pembiayaan non konvensional.
Sumber pembiayaan konvensional itu diperoleh dari anggaran pemerintah seperti APBN, APBD, pajak, retribusi. Nah, sedangkan sumber pembiayaan konvensional diperoleh dari gabungan dana pemerintah, swasta, dan masyarakat. Maka posisi zakat dalam sumber pembiayaan pembangunan nasional ini dapat dikategorikan dalam sumber pembiayaan non-konvensional. Next. Nah, dari pengumpulan zakat tadi, zakat ini dapat disalurkan menjadi sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional seperti yang pertama dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini, dana zakat ini dapat dialokasikan kepada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah, peningkatan kualitas guru, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, dan peningkatan kualitas kurikulum pendidikan. Yang kedua, dalam bidang kesehatan. Dalam kesehatan ini diprioritaskan dalam pembiayaan pembangunan unit kesehatan di daerah-daerah, khususnya daerah terpencil dan daerah yang banyak terdapat masyarakat miskin melalui pencegahan, penanggulangan tawan gizi rendah. Kemudian yang ketiga itu bidang kemanusiaan. Nah, bidang kemanusiaan ini difokuskan pada pembiayaan program tanggap darurat bencana, bantuan sosial, panti asuhan, panti jompo, dan panti-panti lainnya, serta yang dikelola dan bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Bidang Kesejahteraan Rakyat. Yang keempat itu dalam bidang ekonomi mikro. Zakat ini difokuskan pada pembiayaan program-program dan pelatihan kewirausahaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga keuangan mikro, pengembangan usaha mikro, pemberdayaan kaum duafa atau masyarakat yang membutuhkan. Next. Selanjutnya instrumen yang kedua yaitu pajak. Pajak ini adalah iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang, di mana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Di Indonesia, pajak merupakan sumber keuangan negara yang paling utama yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Pajak ini bersifat paksaan seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah. Next. Selanjutnya fungsi pajak bagi negara. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeter. Fungsi anggaran di sini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar yang dikumpulkan dari wajib pajak. Nah, pendapatan dari pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah dan juga membiayai pembangunan nasional. Yang kedua itu fungsi mengatur atau regulasi. Di sini fungsi pajak yaitu dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Misalnya, menaikkan harga bea masuk dari luar negeri untuk melindungi produksi dalam negeri. Kemudian yang ketiga itu fungsi pemerataan atau redistribusi. Nah, pajak dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan pembagian antara pendapatan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara merata sehingga tercipta sebagai berbagai lapangan kerja baru secara nasional. Yang keempat, itu fungsi stabilitas. Pajak di sini sebagai fungsi stabilitas yaitu berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian di suatu negara. Kemudian jenis pajak ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Nah, pajak penghasilan ini dapat bersifat progresif, proporsional atau regresif. Kemudian jenis pajak yang selanjutnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN ini merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Adapun di Indonesia penerapan PPN itu menganut sistem tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Kemudian jenis yang ketiga yaitu bea matre. Bea matre ini adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek. Kemudian yang keempat itu cukai. Cukai adalah pungutan yang dilakukan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan objek cukai. Yang kelima itu ada pajak bumi dan bangunan atau PBB.
Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya kepentingan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi perorangan atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Next. Nah, peran pajak dalam pembangunan negara. Pajak menjadi komponen terbesar dalam hal penerimaan negara. Tahun 2016, penerimaan negara yang didapat dari pajak mencapai 1.283 triliun atau 83,4% dari total penerimaan pajak yang ditargetkan, yaitu 1.539 triliun. Apabila besarnya penerimaan negara dapat dialokasikan dan dikelola dengan baik, maka pembangunan maupun perbaikan infrastruktur akan berjalan dengan baik dan efektifnya yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Nah, dengan demikian pajak memiliki kontribusi yang paling besar bagi perekonomian negara, dan yang dibutuhkan adalah peran aktif pemerintah dalam pengalokasian serta pengelolaan penerimaan negara. Pemerintah perlu memprioritaskan pada pembangunan atau perbaikan infrastruktur, sebab dengan infrastruktur yang baik, maka alur jalannya perekonomian dapat diserap dengan baik pula, sehingga nantinya dapat berdampak pada terciptanya lapangan kerja yang baru. Next. Kemudian instrumen yang ketiga atau yang terakhir yaitu wakaf. Secara bahasa, wakaf berasal dari kata waqafa yaqifu waqfan, yang berarti berhenti atau menahan. Menurut istilah atau fikih, wakaf adalah menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Next. Nah, landasan hukum wakaf itu ada di surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Kemudian ada dari hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1631 yang bunyinya iza ma tal insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Yang artinya apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3, yakni sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi di sini hukum wakaf itu sama aja kayak kita berinfak. Jadi kalau di dalam Al-Quran ini kata-katanya itu infak. Infak itu sama aja kayak wakaf. Next. Kemudian ada macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf dari aspek manfaat ada 3, yaitu yang pertama wakaf khairi. Wakaf khairi ini yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh masyarakat umum, misalnya wakaf masjid, wakaf produktif yang hasilnya untuk beasiswa pelajar, miskin, dan lain-lain. Yang kedua wakaf ahli atau zurri, yaitu wakaf yang manfaatnya hanya diterima oleh keluarga dan anak cucu wakif. Terus yang ketiga wakaf mustarak, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh keluarga, anak cucu, dan masyarakat umum. Kemudian jika dilihat dari aspek pemanfaatan harta bendanya, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wakaf mubashir, yaitu harta benda wakaf yang manfaatnya langsung diterima oleh mauquf alaih. Contohnya wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk membangun masjid, di mana umat Islam langsung menerima manfaat masjid tersebut untuk beribadah. Kemudian yang kedua ada wakaf istitsmari atau wakaf produktif, yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada mauquf alaih. Kemudian jika dilihat dari aspek peruntukan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi 2 kategori.
Yang pertama wakaf am, yaitu wakaf yang peruntukannya untuk umum, tidak ditentukan secara spesifik oleh wakif. Yang kedua ada wakaf khas, atau wakaf yang peruntukannya khusus, ditentukan secara spesifik oleh wakif. Yang kemudian jika dilihat dari aspek jangka waktunya, wakaf dibagi menjadi dua lagi, yaitu wakaf mu'abbad atau wakaf selamanya, yaitu wakaf yang tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Yang kedua ada wakaf muaqqat atau wakaf untuk jangka waktu tertentu, yaitu wakaf yang dibatasi dengan jangka waktu. Next. Pemanfaatan wakaf dalam pembangunan ekonomi. Nah, melalui lembaga wakaf, negara dapat terbantu dalam mengurangi beban belanja pengelolaan fasilitas umum, meningkatkan permintaan akan barang dan jasa, serta dapat membantu menyediakan lowongan pekerjaan. Nah, ini yang pertama nih, wakaf sebagai pengurang beban belanja pemerintah. Manusia merupakan pelaku pembangunan dalam Islam. Pembangunan dalam Islam mempunyai tujuan kebahagiaan di dunia dan akhirat, atau dengan kata lain untuk mencapai keridhaan Allah. Nah, dalam sejarahnya wakaf khairi atau wakaf kebajikan sangat memperhatikan pembangunan manusia dengan mendirikan lembaga pendidikan dan pusat kesehatan. Lembaga pendidikan yang dibangun meliputi sekolah tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Usaha ini dapat membantu lembaga pendidikan dalam menentukan kurikulum pendidikan dan membebaskan lembaga tersebut dari campur tangan pemerintah. Ini karena biaya yang digunakan dalam pendidikan dihasilkan dari harta wakaf, tidak bergantung pada pemerintah. Nah, kemudian yang kedua itu perannya dalam meningkatkan permintaan. Wakaf sebagai salah satu bentuk sedekah mempunyai peran penting dalam meningkatkan penawaran secara berkelanjutan. Hal ini karena wakaf merupakan jenis sedekah yang pada dasarnya bersifat kekal dan distribusinya hanya pada hasil atau manfaat barang yang diwakafkan. Wakaf merupakan sedekah yang tidak hanya diperuntukkan dalam satu waktu tertentu saja, namun wakaf merupakan sedekah yang diperuntukkan untuk generasi yang akan datang. Nah, orang miskin yang menerima sedekah atau menggunakan harta sedekah dari wakaf ini untuk kebutuhan mereka, ini akan meningkatkan permintaan atas barang dan jasa, dan pengangguran juga akan berkurang akibat dari permintaan yang meningkat seperti yang berlaku dalam teori ekonomi. Kemudian yang ketiga itu wakaf dapat menyediakan peluang kerja. Harta wakaf dapat digunakan untuk membangun tempat kursus, pelatihan sehingga kualitas sumber daya insani meningkat dan menghasilkan tenaga kerja yang dapat diterima oleh pasar. Di samping itu, harta wakaf juga dapat dijadikan modal investasi yang dapat menyediakan peluang pekerjaan, apalagi dengan adanya wakaf tunai atau kas wakaf dan saham wakaf yang banyak diberlakukan di beberapa negara. Hal tersebut dapat menambah munculnya perusahaan-perusahaan yang banyak memerlukan tenaga kerja terampil sehingga pengangguran dapat dikurangi dengan lembaga wakaf. Next. Selanjutnya ada materi tentang strategi pengelolaan aset. Pengertian strategi dan manajemen. Strategi merupakan sebuah tindakan yang komprehensif serta terkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sedangkan manajemen yaitu satu proses untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain yang terdiri dari beberapa fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Next. Kemudian ada strategi pengelolaan aset wakaf. Strategi pengelolaan aset wakaf dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama regulasi peraturan perundang-undangan perwakafan. Paradigma baru wakaf setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah. Selain itu, wakaf juga dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat. Yang kedua, pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan suatu lembaga nasional yang secara khusus mengelola dana wakaf. Salah satu tugas lembaga BWI yaitu mengkoordinir dana wakaf tunai yang sudah ada dan mengelola dana tersebut secara mandiri. Ketiga yaitu optimalisasi Undang-Undang Otonomi Daerah dan Perda.
Dengan diberikannya otonomi daerah, maka dapat dibentuk kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung pemberdayaan dan pengelolaan untuk perkembangan wakaf di daerah. Dan yang terakhir, pembentukan kemitraan usaha. Pembentukan kemitraan usaha dilakukan agar wakaf dapat dikelola dan dimanfaatkan secara produktif dari dana wakaf tunai. Pengelolaan dana wakaf tunai dapat dilakukan melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai atau SWT di perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya. Next. Yang kelima, ada penerbitan sertifikat wakaf tunai. Wakaf tunai dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Jika seluruh penduduk Muslim melakukan pembayaran wakaf dan dana tersebut dihimpun oleh suatu wadah, maka akan menjadi modal besar yang dapat dikelola secara produktif. Yang keenam, penerbitan wakaf investasi. Wakaf dalam Islam digunakan untuk kepentingan umat. Keabadian dari wakaf yaitu tidak dibolehkan untuk dijual atau diubah menjadi aset konsumtif. Di Arab Saudi, investasi wakaf dalam bentuk saham pada suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan berlipat ganda. Next. Kemudian ada strategi pengelolaan zakat. Terdapat 4 model dalam strategi pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Yang pertama, ada model distribusi bersifat konsumtif tradisional. Model ini biasanya digunakan pada pengelolaan dana zakat fitrah, di mana zakat langsung dibagikan kepada mustahik seperti fakir dan miskin untuk dimanfaatkan secara langsung guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, yaitu model distribusi bersifat konsumtif kreatif. Dengan model ini, dana zakat yang diperoleh dapat diubah menjadi wujud lain seperti untuk kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, yaitu model distribusi bersifat produktif tradisional. Dalam hal ini, zakat didistribusikan dalam wujud lain yang lebih produktif seperti kambing, alat cukur, alat masak, dan lain-lain, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin karena zakat berupa dana produktif. Dan yang terakhir, model distribusi dalam bentuk produktif kreatif. Dengan model ini, zakat didistribusikan untuk permodalan pembangunan seperti pelayanan sosial atau startup. Next. Materi terakhir yaitu suku atau obligasi syariah. Jadi dalam merealisasikan salah satu tujuan negara di bidang ekonomi, sangat penting adanya peran para pelaku ekonomi, khususnya pemerintah dan masyarakat. Semakin banyak aktivitas ekonomi memunculkan beragam masalah dan program pembangunan di Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi beban yang semakin besar pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Keterbatasan pemerintah dalam penerimaan negara menimbulkan masalah lain yaitu bertambahnya utang luar negeri yang semakin memberatkan posisi APBN. Mayoritas bantuan juga berasal dari luar negeri. Hal itu untuk membayar utang saat terjadinya krisis ekonomi. Secara langsung, bantuan dari luar negeri ini menambah utang baru karena otomatis negara harus membayar utang tersebut beserta bunganya dalam mata uang asing. Dalam upaya mengurangi ketergantungan negara pada bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia membutuhkan sumber pembiayaan yang aman dari pinjaman luar negeri, serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber pembiayaannya berasal dari surat berharga negara atau SBN, yang terdiri dari surat utang negara SUN dan surat berharga syariah nasional atau yang lebih dikenal sebagai suku. Penjualan surat berharga ini dapat membantu mengurangi pinjaman luar negeri dan juga mengurangi risiko menurunnya nilai mata uang, serta mempermudah pembangunan infrastruktur dalam negeri sehingga besar kemungkinan penggunaan suku sebagai sumber pembiayaan di Indonesia. Kemudian pengertian dari suku itu merupakan salah satu instrumen dalam sistem keuangan syariah yang diterbitkan oleh negara atau korporasi. Suku berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata sak yang memiliki arti dokumen atau lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat. Definisi sertifikat di sini sama dengan bagian dari kepemilikan suatu harta berwujud untuk mendapatkan hasil di dalam kepemilikan aset atau proyek tertentu. Jadi suku itu bukti kepemilikan atas suatu aset.
Kalau berdasarkan Fatwa MUI nomor 32, DSN MUI nomor 9 tahun 2002, suku adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan efek atau emiten kepada pemegang obligasi syariah. Berikut ini adalah jenis-jenis suku yang secara internasional telah diakui oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Yang pertama itu ada suku ijaroh, yaitu suku yang diterbitkan menggunakan akad ijaroh di mana mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang suku berupa fee dari hasil pembayaran menyewakan aset. Hasil pembayaran menyewakan aset dibayar kembali dana pokok suku pada periode sewa yang disepakati. Yang kedua, suku mudharabah berdasarkan akad mudharabah, di mana salah satu pihak bertindak sebagai penyedia modal atau sohibul mal, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai pengelola modal atau mudharib, dengan menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama mudharabah dibagi sesuai porsi yang ditentukan di awal akad atau sesuai nisbah, dan kerugiannya itu ditanggung oleh pihak penyedia modal selama kerugian tersebut tidak ada itikat buruk. Yang ketiga, suku musyarakah diterbitkan berdasarkan akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Yang keempat, yaitu suku istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Pada akad istisna, pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran atau pada akhir periode. Selanjutnya yaitu suku murabahah, diterbitkan dengan akad murabahah dalam bentuk kontrak jual beli, di mana sang penjual memberikan harga sudah termasuk untuk tujuan mengambil keuntungan. Dan yang terakhir yaitu suku salam, diterbitkan dengan akad salam yang melibatkan kontrak pembayaran di muka, di mana tidak boleh ada akad sebelum barang yang dibeli diterima oleh sang pembeli. Kemudian tujuan penerbitan suku dan imbalan suku. Tujuan penerbitan obligasi syariah yaitu untuk membiayai anggaran nasional, termasuk proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur. Selain tujuan tersebut, ada lagi yang diperlukan, penerbitan suku itu diperlukan untuk yang pertama, memperluas sumber pembiayaan anggaran negara, dan kemudian meningkatkan pertumbuhan pasar keuangan syariah, memanfaatkan dana milik masyarakat yang sebelumnya tidak terjadi di dalam sistem perbankan, memperluas basis investor SBN, meningkatkan optimalisasi pengelolaan barang milik negara, dan diversifikasi pilihan instrumen investasi. Imbalan suku itu ada yang bersifat tetap dan mengambang sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan suku. Kemudian pihak yang terlibat dalam penerbitan suku. Dalam penerbitan suku agar proses berlangsungnya sesuai dengan prinsip syariah, maka yang pertama itu ada obligor atau pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil suku yang diterbitkan. Lalu ada Special Purpose Vehicle atau SPV, yaitu badan hukum yang didirikan khusus untuk menerbitkan suku. Yang ketiga ada investor atau pihak pemegang suku yang memiliki hak kepentingan atas underlying aset melalui SPV. Yang keempat ada Syariah Advisor, yaitu pihak yang memberikan fatwa-fatwa atau pernyataan sesuai dengan prinsip syariah atas suku yang diterbitkan. Dan yang terakhir ada wali amanat atau pihak yang mewakili kepentingan pemegang suku sesuai dengan yang diperjanjikan. Berdasarkan beberapa poin yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa highlight perbedaan antara suku atau obligasi syariah dengan obligasi konvensional. Yang pertama, berdasarkan sifat instrumennya, kalau suku itu merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset, sedangkan kalau obligasi konvensional merupakan surat kepemilikan utang. Berdasarkan penghasilannya, suku itu ada imbalan bagi hasil atau fee,
Dan kalau obligasi konvensional merupakan bunga atau kupon serta capital gain. Dalam jangka waktunya, suku itu pendek sampai menengah dan konvensional itu menengah sampai panjang. Kalau dari tipe investornya, obligasi syariah itu ada investor syariah dan konvensional, sedangkan obligasi konvensional hanya konvensional. Berdasarkan underlying asset, obligasi syariah itu diperlukan, sedangkan obligasi konvensional tidak diperlukan. Dan pengembaliannya itu cukup indikatif berdasarkan pendapatan, dan obligasi konvensional itu float atau tetap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.